معاشر المسلمين وجمهور المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنت لصاحبك يوم الجمعة أمسيت والإمام يقول فللوت أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أمسكوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu haqqa hamdihi wa nastaghfiruhu haqqa istighfari wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wa imamul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ayyuhal hafirun rahimakumullah. Mengawali khutbah pada siang hari ini, marilah senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas iman takwa kita ini hingga nantinya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Jamaah salat Jumat Hadirin rahman yang dimuliakan oleh Allah. Di bangku sekolah kita diajari terlebih dahulu, baru diuji. Tapi sebaliknya di kehidupan sehari-hari ini, kita diuji terlebih dahulu untuk diberi pelajaran.
Karena itu tidak ada ceritanya orang yang tidak diuji dalam kehidupan ini. Tidak ada kisah indah dalam kehidupan seseorang tidak pernah berhadapan dengan ujian. Semuanya diuji, semuanya tidak pernah lepas dari ujian Allah. Baik ujian yang menyenangkan maupun ujian yang tidak menyenangkan. Ada yang diuji ekonominya, ada yang diuji keluarganya, ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan lingkungan kerjanya. Semuanya ujian. Ada juga yang diuji dengan kesenangan. Apapun yang dilakukannya pasti berhasil. Apapun yang dilakukannya selalu membuahkan cuan. Semuanya ujian. Jawabannya ujian hanya ada dua. Ashkur am-akbur. Mau jadi orang yang bersyukur dalam kehidupan ini atau mau kufur. Para kekasih Allah pun tidak lepas dari ujian hidup ini. Nabi Adam alaihi salam diuji dengan buah khuldi, diuji dipisahkan dengan ibu Hawa 100 tahun, putranya Qabil membunuh Habil. Kekasih Allah Nabiullah Nuh alaihi salam tidak lepas dari ujian Allah. Diuji kesabarannya 950 tahun berdakwah, hanya 85 orang pengikutnya. Istrinya, anaknya tidak beriman ke Nabi Nuh. Diuji kekasih Allah Nabiullah Yaqub alaihissalam, dipisahkan dengan putra tercintanya Nabi Yusuf, menangis sampai buta matanya. Diuji oleh Allah kekasih Allah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ayahnya tidak beriman, mengancam mau mencincang, membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji kekasih Allah Ibrahim berhadapan dengan kekuasaan yang zalim. Diuji Nabi Ibrahim tidak punya putra, setelah punya putra diperintahkan untuk membunuhnya. Semuanya ujian. Kekasih Allah Nabiullah Muhammad SAW tidak pernah lepas dari ujian. Difitnah tukang sihir, tukang adu domba, putra-putra beliau yang lelaki meninggal waktu kecil. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim meninggal waktu kecil. Diuji oleh Allah dengan fitnah. Sayyidah Aisyah selingkuh dan ujian lainnya. Dalam kesempatan khutbah ini kita belajar dari para kekasih Allah, bagaimana para kekasih Allah melewati ujian dalam hidup ini, melewatinya dengan sangat baik dan semakin dekat kepada Allah. Para kekasih Allah melewati ujian hidup ini minimal 2 hal yang dilakukan, yang ada dalam hati para kekasih-kekasih Allah ini. Yang pertama, kalau diuji, lihatlah siapa yang menguji, jangan dilihat ujiannya. Kita jadi orang yang cerdas. Kalau kita jadi murid, guru kita melempar penghapus, jangan dilihat penghapusnya, lihatlah siapa yang melempar. Guru, apa tujuannya? Ingin semakin mencintai, ingin diperhatikan. Hakikatnya hidup ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Allah ini, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kalau kita dicubit, sakit, meringis, memerah kulit kita, tapi jangan dilihat cubitannya. Lihatlah siapa yang mencubit. Anak kita mau bercanda dengan kita, itu bukan menyakiti, tapi itu tanda kasih sayang. Jangan seperti anjing, kalau dilempar dia melihat apa yang dilempar, dia tidak melihat siapa yang melempar. Dalam hadis yang diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang ibu yang mencari anaknya di antara tawanan badan. Setelah ketemu di dekatnya anaknya, bahagia, haru disusui anaknya. Rasulullah SAW melihat ini,
Beliau bersabda, Allahu arhamu bi'ibadi min hadhi waladi. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi ibu itu ke putranya. Dalam riwayat lain, seorang anak yang hampir terinjak oleh kuda selamat, ibunya yang tahu ini lari mendekat putranya, menangis melihat ini Rasulullah mengatakan, Allahu arhamu bi ibadi min hadhi waladi. Allah lebih sayang kepada hambanya dari ibu itu kepada putranya. Melewati ujian ini, lihatlah Allah yang mencintai kita melebihi ibu kepada putranya. Yang kedua, para kekasih Allah, melewati ujian hidup ini, husnudzon kepada Allah. Husnudzon inilah yang terbaik dalam ilmunya Allah. Dalam sebuah kitab yang saya baca, laqad kana lakum fikum uswatun hasanah. Seorang raja yang hobinya berburu, para jamaah sekalian, disiapkan perlengkapannya untuk berburu. Ketika menyiapkan alat berburunya, tanpa sengaja terputuslah jarinya. Raja ini malu, ini aib bagi kerajaan. Kalau rakyat tahu, saya jadi perbincangan. Kalau raja lain tahu, ini aib bagi raja, ini aib bagi negara. Dia minta pendapatnya pengawal pribadinya. Jari saya putus, gimana pendapatmu? Pengawal ini hanya mengatakan khair, insya Allah ini yang terbaik. Raja marah, apanya yang terbaik? Putus jari saya, apanya yang terbaik? Dia marah, diperintahkan untuk memenjarakan pengawalnya ini. Raja tetap berburu jauh sampai ke tengah hutan, jauh terus melangkah hingga terpisah dari pasukannya. Ditangkap orang-orang barbar, mau dipersembahkan kepada dewa. Sebelum dipersembahkan kepada dewa, diperiksa seluruh anggota tubuhnya. Ternyata raja ini putus jarinya. Dilepaskan raja ini karena dewa tidak mau ada yang cacat dari tubuhnya orang yang mau dipersembahkan. Sujud syukur raja, ya Allah, seandainya jari saya lengkap, saya pasti mati dibuat persembahan ini. Dia pulang ke kerajaannya, dibuka pintu penjara, diceritakan ke pengawalnya. Sujud syukur pengawalnya, seandainya raja tidak memenjarakan sayalah yang nanti jadi persembahan menggantikan raja. Dalam kehidupan ini, alhamdulillah, rahimakumullah, apapun kejadiannya, yakini khair insyaallah, inilah yang terbaik dalam ilmunya Allah. Seandainya, alhamdulillah, rahimakumullah, Nabi Musa waktu bayi tidak dihanyutkan, pasti tidak ada cerita Nabi Musa akan dewasa. Tidak akan pernah ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi raja kalau Nabi Yusuf tidak dimasukkan ke dalam sumur. Tidak ada kisah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat kalau Nabi Yusuf tidak dipenjara. Nabi Musa tidak pernah tahu kalau tongkat yang dipegangnya bisa membelah lautan. Tidak pernah tahu Nabi Ibrahim alaihissalam kalau api itu akan dingin. Yakini, innallaha la yudhim mithqala dzarrah. Allah tidak akan mendolimi hambanya sekecil apapun. Yang kedua, husnudzon kepada Allah. Yang ketiga, yang hadirun rahimakumullah, melewati ujian hidup ini, yakini dalam hati ini, setiap ujian itu akan mendekatkan diri kepada Allah. Seorang ulama mengatakan, kalau mau tahu kualitas kayu, ini kayu biasa, ataukah ini kayu galuh, ataukah ini kayu cendana, uji dia, bakar kayu ini. Kalau tidak mengeluarkan bau harum, berarti ini kayu bakar biasa, tidak ada harganya. Tapi kalau ini mengeluarkan bau harum, kemungkinan ini cendana, kemungkinan ini galuh, dan harganya ratusan juta.
Kalau ingin tahu nilainya batu, uji dia, gosok dia. Kalau digosok tidak ada, keluar mengkilat, ini kerikil tidak ada harganya. Digosok semakin mengkilat, barangkali ini emas, barangkali ini intan permata yang harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Diuji terlebih dahulu, ujian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kesimpulan khutbah pada siang hari ini para jamaah Masjidil Rahman yang dimuliakan oleh Allah, hidup ini ujian, baik yang senang maupun tidak senang, semuanya ujian. Hanya ada dua jawabannya, ashkur am akfur. Kita jadi hamba yang bersyukur kepada Allah atau kita jadi hamba yang kufur kepada Allah. Kita belajar dari kekasih Allah, 3 hal yang dimiliki para kasih Allah dalam menghadapi ujian. Yang pertama, lihatlah yang memuji Allah. Allah arhamu bibadi min hadi waladi. Allah lebih sayang kepada hambanya melebihi seorang ibu kepada putranya. Yang kedua, husnudzon kepada Allah. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan menzalimi hambanya sekecil apapun. Yang ketiga, ujian itu meningkatkan kualitas iman takwa kita. Semakin dekatlah kita kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka min nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم في الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله منا منكم تلاوة والسميع العليم. وقولوا قولي هذا واستغفر العظيم والغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa la ilaha illa al-zalimin. Wa salawatullahi wa salamu ala khatamil mursalin. Ahmadu subhanahu wa atubu ilayhi wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la tabi'ina tabi'an wa muhtadin wa rahmatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara din wa dhil man khadhala al-muslimin waj'alhum maqladana liman minadana salatu muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurbi wal fahsya'i wal munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Fadhlu 'azima yadhkurkum washkuru ala zikrikum wa la zikrullahi akbar. Aqim bis-shalah. الله أكبر. الله